Kemudian warganet lain juga memuji, pelaku udah diamankan Mas Wali, bravo Pak Polisi, gercep oi. Jadi, bagaimana menurut Anda? Tetap merendah, namanya masuk capres potensial, Gibran sukses bikin AHY bisa shock. Wali kota Karbitan ini ungguli ketum Karbitan Partai Demokrat di bursa capres. Ya kalau survei-survei yang sudah beredar sekarang ya biar warga aja yang menilai. Saya fokus dulu di Solo. Semua biasa rata-rata bilang gitu, saya fokus dulu di Solo. Tapi pasti nanti kalau ada perintah partai pasti juga pindah juga Mas Gibran. Apa yang bisa membuat Mas Gibran meninggalkan Solo? Ya kalau pekerjaan di Solo sudah selesai. Kalau di perintah Insya Allah selesai. Makanya harus saya selesaikan di 2024 ini. Nggak bisa lah kalau capres ya. Efek caleg ini ya? Efek caleg ini? Nggak tahu. Karena batasan umur tadi ya, Mas? Kalau untuk capres? Nggak, aku ramah mikir itu. Di Solo dulu aja. Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi belakangan ramai disinggung oleh berbagai pihak. Ditanya soal ini, sang putra Gibran Raka Buming Raka memberikan tanggapan tegas. Awalnya Gibran disinggung oleh Rosiana Silalahi perihal Presiden Jokowi yang purna tugas tahun depan. Ia pun menyentil perihal wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Mendengar hal itu, Gibran dengan tegas menolak. Ia berkata, nggak usah, pulang saja ke Solo. Namun, suami Selvi Ananda itu tak mau berasumsi macam-macam, termasuk apakah permintaan penambahan masa jabatan adalah organik dari masyarakat atau malah menjadi jebakan untuk Jokowi. Ketika diminta untuk mempertegas jawabannya, Gibran pun belak-belakan meminta Jokowi untuk kembali ke Solo setelah menuntaskan masa jabatannya sekitar setahun lagi. Bahkan tanpa ragu, Gibran menyebut ada tokoh yang lebih pandai yang akan menggantikan Jokowi sebagai RI1. Gibran sendiri sudah berkali-kali menyuarakan penolakannya terhadap wacana Jokowi memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden. Sikap Gibran sejalan dengan Jokowi yang juga sudah pernah menegaskan akan patuh pada konstitusi, yaitu presiden hanya boleh menjabat maksimal 2 kali periode, di mana satu periode terdiri atas 5 tahun masa jabatan. Tapi entah ini kebetulan atau tidak, tapi jika dilihat dari hasil survei, Gibran merupakan orang yang berjiwa besar. Menurut survei LSI, merilis hasil jajak pendapat terkait kandidat Capres 2024. Di posisi 3 besar, masih dikuasai Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Ganjar mendapat 19,8% suara dari 1.229 responden yang diwawancarai melalui telepon. Disusul Prabowo 19,3% dan Anies 18,4%. Menariknya, nama wali kota Surakarta, Gibran, masuk 10 besar pilihan presiden dari 19 simulasi nama. Gibran mendapatkan 2,7% suara dan berada pada peringkat 6. Di atas Gibran ada Sandiaga Uno 2,9%, Ridwan Kamil 5,8%. 4 nama di bawah Gibran, Mahfud MD 2,3%, Erick Thohir 2,1%, AHY 2%, Puan Maharani 1,4%. Jika AHY tahu jika Gibran masuk bursa capres dan mengunggulinya dalam perolehan angka, AHY mungkin akan kaget juga. Dan tidak hanya hasil survei yang menyatakan masyarakat puas dengan hasil kerja Gibran, tapi beberapa netizen juga merasakan hal yang sama. Popularitasnya akan sangat bermanfaat baginya di masa yang akan datang. Semakin banyak dikenal masyarakat, tingkat elektabilitas Gibran juga makin tinggi. Dengan syarat, kinerja Gibran mampu dirasakan oleh masyarakat. Popularitas Gibran seolah terjadi tanpa diinginkan ketika elit partai lain dengan sangat sengaja ingin menaikkan popularitas dan elektabilitas dengan memajang